Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa kajian Ramadan 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan, keimanan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita, tema yang berjudul pada hari ini yakni adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudal linnas, yakni sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas untuk bisa membedakan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan ini mulia bukan karena kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia karena di dalamnya ada Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah ketahui bahwasannya wahyu yang pertama Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan pada malam Ramadan. Dan seluruh kitab-kitab suci pada saat itu yang disampaikan melalui risalah kepada Nabi besar kita, yaitu disampaikan juga pada bulan suci Ramadan. Dalam riwayat dikatakan bahwasannya Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada 13, ada yang mengatakan 10 Ramadan. Dan terakhir Al-Quran yang mulia, Al-Azim, yakni diturunkan pada 24 Ramadan. Maka begitu besar keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini hanya karena di dalamnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran Al-Karim. Maka pantas bagi kita menyanjung bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa ini. Dan tidak pernah kita lupakan bahwasannya banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, ya karena di dalamnya ada Al-Quran yang sangat mulia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi bahwasannya Al-Qur'an menjadi pedoman hidup manusia. Di sini dikatakan bukan hanya pedoman bagi orang muslim atau bagi orang mukmin yang beriman, akan tetapi pedoman bagi seluruh umat manusia untuk menjadikan seseorang itu menjadi yang baik, menjadikan seseorang itu mampu meneliti mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. Maka pada bulan suci Ramadan ini Allah beserta Rasulnya mengingatkan kembali kepada kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya,
terutama terlebih lagi kepada Al-Quran sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kata Allah, kami telah menurunkan Al-Qur'an huwa syifa, sebagai penyembuh. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwasannya syifa ini adalah tingkatan penyembuh yang paling tinggi. Yakni tidak ada kata penyembuh selain Al-Quran, melainkan Al-Quran itu sendiri. Maka pada dasarnya Al-Quran itu adalah penyembuh bagi kita semua. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu, pengobat Al-Quran itu, penyembuh itu akan menjadi bencana, akan menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa YPSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan ini kita mengetahui bahwasanya momentum-momentum kebaikan itu Allah buka selebar-lebar mungkin. Begitu juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kesempatan kepada siapapun yang ingin memasukinya dengan cara melalui amal-amal saleh yang sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula para salafus saleh, orang-orang terdahulu kita, sangat luar biasa ketika telah datangnya bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran sebisa mungkin dan semampu mungkin. Walaupun sesibuk apapun mereka, mengutamakan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu adalah lebih utama. Karena apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya seluruh amalan ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan. Nah, salah satu amalan yang terbaik, termudah, dan tergampang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwasannya kalau kita bicara tentang pahala mengerjakannya, ketika membacanya, satu hurufnya itu adalah satu pahala. Kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dari 10 kebaikan itu adalah satu huruf. Dalam sebuah hadis, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan alif lam mim itu menjadi 3 huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu dilakukan dan dibaca pada bulan Ramadan, maka subhanallah besar sekali pahalanya, manfaatnya, benefitnya buat kita, yakni Allah akan melipat gandakan kembali. Dari yang satu huruf itu 10 kebaikan menjadi lebih dari 10 kebaikan. Subhanallah wa masya Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YPSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita bisa mengambil ibrah dari para salafus saleh. Mereka berlomba-lomba untuk selesai, mempercepat dirinya menyelesaikan Al-Quran. Ya, ada yang menyelesaikan 1 hari, selesai dalam 30 juz. Riwayat lain ada yang menyelesaikan sahabat membaca Al-Quran 6 hari, 8 hari, bahkan ada yang 15 hari. Ini adalah tergantung kemampuan kita, tergantung juga kemauan dan keinginan dan niat kita. Kalau kita ingin menyelesaikan Al-Quran 30 juz misalnya dalam 1 bulan, maka upayakan target dalam 1 hari kita harus mencapai minimal 1 juz. Caranya adalah 1 hari misalnya dalam sholat subuh, setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar. Kemudian setelah sholat zuhur kita membaca Al-Quran 2 lembar. Kemudian setelah sholat asar kita membaca Al-Quran 2 lembar. Kemudian setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat isya 2 lembar. Maka 10 lembar yang kita dapat itu sudah mencapai 1 juz. Mungkin seperti itulah cara kita untuk menggapai Al-Quran di sela-sela waktu kesibukan kita di setiap hari. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemirsa YPSA TV yang dimuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini mungkin yang bisa kita sampaikan, terlebih adalah untuk diri saya sendiri nasihat-nasihat ini, dan terlebih untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang semangat, umat yang kuat, umat yang mampu menahan diri dari segala macam hawa nafsu, godaan syaitan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang baru, lahir kembali kelak setelah Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.